Inilah misteri ilmu laduni, ilmu tanpa guru zahir yang mengubah hidup para kekasih Allah. Bersiaplah membuka mata batinmu, karena perjalanan ini bukan untuk yang lemah hati. Ilmu yang tak diajarkan di madrasah dunia. Ada ilmu yang tak tertulis dalam kitab, tak tercetak di atas kertas, bahkan tak pernah diucapkan oleh para guru yang hidup di dunia ini. Ilmu itu turun langsung dari langit, meresap ke dalam hati mereka yang Allah kehendaki. Inilah ilmu laduni, sebuah pengetahuan yang bukan hasil logika, bukan pula buah dari studi panjang di ruang-ruang akademik. Ia datang sebagai cahaya yang menyinari relung jiwa, tanpa suara, tanpa huruf, tanpa pelantara manusia. Inilah rahasia ilmu yang tak dapat dimiliki oleh siapapun, kecuali oleh mereka yang telah disucikan oleh perjalanan batin yang dalam. Tak semua orang memahami keberadaan ilmu ini. Banyak yang menolaknya karena tidak terlihat. Banyak pula yang meragukannya karena tak bisa diukur. Namun bagi para wali dan arifin, ilmu laduni adalah nafas kehidupan rohani. Ia hadir sebagai jawaban sebelum pertanyaan itu muncul. Ia memberi petunjuk sebelum langkah kaki benar-benar bingung. Ia membukakan makna di balik makna, menyingkap hijab di balik tabir kehidupan, membawa pelakunya kepada pemahaman yang tak tertampung oleh akal biasa. Ilmu ini bukan hasil usaha akal, melainkan limpahan dari rahmat Allah. Ia tak bisa dicari, tapi bisa dihadirkan. Tak bisa diminta, tapi bisa dihadapi dengan kesiapan jiwa. Karena ilmu laduni bukan semata soal kecerdasan, tapi tentang kejernihan hati. Bukan tentang banyaknya hafalan, tapi tentang seberapa dalam ruh mampu menyerap kebenaran. Ia adalah cermin dari makam kedekatan seseorang dengan Allah. Semakin dekat, semakin terang pancarannya. Ketika seseorang menerima ilmu laduni, hatinya berubah menjadi ladang cahaya. Ia memahami rahasia tanpa harus bertanya. Ia menangkap makna hanya dengan rasa. Banyak dari para sufi dan kekasih Allah yang hidup dalam kesunyian, tapi dada mereka dipenuhi samudera ilmu. Mereka tidak butuh podium untuk menyampaikan kebenaran, karena keberadaannya saja telah menjadi pelajaran. Kata-katanya menjadi zikir, diamnya menjadi tafsir, dan hidupnya menjadi isyarat ilahi yang halus namun dalam. Namun jalan menuju ilmu laduni bukan jalan pintas. Ia menuntut pengorbanan ego, kehancuran nafsu, dan kemurnian niat. Mereka yang dikehendaki Allah menerima ilmu ini adalah mereka yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Mereka yang tak lagi mencari kemuliaan dunia, tak lagi haus pujian, dan tak lagi mengejar nama besar. Hati mereka menjadi wadah suci, tempat turunnya rahasia. Dan ketika ilmu itu datang, mereka tak merasa hebat. Mereka justru semakin tunduk, semakin hancur dalam rasa rendah diri di hadapannya. Inilah ilmu yang diajarkan Allah langsung kepada Nabi Khidir, yang dengannya ia mampu melakukan sesuatu yang tampak keliru, namun mengandung kebenaran yang dalam. Inilah pula ilmu yang membuat Nabi Musa AS diperintahkan untuk belajar kepada hambanya yang satu itu. Padahal Musa adalah seorang nabi. Maka siapa kita yang mengira bahwa semua ilmu hanya berasal dari manusia? Tidakkah kita menyadari bahwa sumber segala ilmu adalah Dia, Zat yang Maha Mengetahui? Ilmu laduni bukan untuk dipamerkan, bukan pula untuk dibanggakan. Ia hadir sebagai beban, sebagai amanah yang besar. Karena siapapun yang menerimanya akan diuji dengan tanggung jawab. Bukan sekadar tahu, tapi harus mampu menjaga dan menempatkannya dengan adab. Dan pada akhirnya, ilmu ini bukan tentang pengetahuan, tapi tentang pengenalan. Tentang mengenal Allah lebih dalam, lebih dekat, dan lebih jernih. Maka siapapun yang mendambakan ilmu laduni, mulailah bukan dengan pencarian ilmu, tapi dengan pembersihan hati. Karena hanya hati yang bening, yang mampu menampung cahayanya. Tak ada tempat belajar yang lebih luas dari hati manusia yang telah disucikan. Disitulah ilmu laduni turun. Bukan dari halaman-halaman buku, bukan dari pidato panjang para cendekia, tetapi dari ruang terdalam batin, tempat Allah menanamkan pengetahuan dengan cara yang tak bisa dijelaskan secara logika. Hati yang telah dilembutkan oleh rasa takut dan cinta kepadanya menjadi seperti madrasah yang langsung dinaungi oleh cahaya langit. Di sana tak ada kursi dan meja, tapi ada bisikan yang datang dari alam ruh. Tak ada guru yang berdiri di depan, tapi ada sentuhan yang menusuk sampai ke dasar jiwa. Hati manusia dalam hakikatnya memiliki kemampuan untuk menjadi wadah ilmu ilahi. Ia
Ia seperti cermin yang, bila dibersihkan dari debu duniawi, akan memantulkan cahaya hakikat yang datang dari Allah. Namun cermin itu sering tertutup oleh debu hasrat, oleh kabut nafsu, oleh kerak-kerak cinta dunia. Maka sebelum ilmu laduni turun, hati itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Dan pembersihannya bukan dengan teori, tapi dengan rasa. Bukan dengan perdebatan, tapi dengan keheningan. Dalam keheningan, itulah suaranya terdengar paling jelas. Orang-orang yang mendapatkan ilmu laduni bukan mereka yang hanya giat menuntut ilmu, tapi yang tekun menundukkan jiwanya. Mereka bukan sekadar rajin mencari, tapi bersedia dikosongkan terlebih dahulu. Karena ilmu langit tak akan turun ke hati yang masih penuh dengan ambisi diri. Ia tak akan menetes pada jiwa yang masih keras dengan kepentingan pribadi. Maka proses yang dilalui oleh para pencari ilmu laduni bukan sekadar belajar, tapi lebih berat. Mereka hancur berkali-kali dalam rasa, disayat oleh kehilangan, diuji oleh keterasingan, dan dirundung oleh sepi yang panjang. Namun di dalam sepi itu, mereka menemukan kemurnian. Di dalam sunyi itulah ladang batin mereka digarap oleh tangan tak terlihat. Setiap luka menjadi pelajaran, setiap air mata menjadi tinta, dan setiap kerendahan menjadi pintu bagi ilmu untuk masuk. Itulah mengapa mereka yang mendapatkan ilmu laduni seringkali tak banyak bicara. Karena setiap kata yang keluar dari lisannya telah melalui penyulingan rasa yang dalam. Bukan dari hafalan, tapi dari penyingkapan. Bukan dari ingatan, tapi dari penyaksian. Banyak orang mengira bahwa mereka yang tak belajar kepada guru zahir tak mungkin memiliki pengetahuan yang dalam. Tapi kisah para nabi dan wali justru menunjukkan sebaliknya. Nabi Khidir adalah simbol dari ilmu yang tidak melalui jalur biasa. Ia tidak hadir dari lembaga resmi, tapi dari kedekatan dengan Allah. Dan kisahnya bukan sekadar cerita, tapi pelajaran yang hidup, bahwa ada jalan yang tak bisa ditempuh dengan akal, melainkan hanya dengan batin yang bersih. Dan ketika seseorang menempuh jalan itu, ia tidak butuh pengakuan manusia, karena cukup baginya pengakuan dari langit. Ketika hati telah menjadi madrasah, setiap kejadian di sekitar berubah menjadi ayat. Setiap pertemuan menjadi isyarat. Bahkan diamnya alam menjadi pelajaran. Itulah ciri khas ilmu laduni. Ia membangkitkan kepekaan batin yang luar biasa. Yang sebelumnya dianggap biasa, tiba-tiba memiliki makna mendalam. Yang tadinya hanya peristiwa sepele, berubah menjadi teguran atau bahkan petunjuk. Seolah-olah seluruh semesta menjadi guru, karena hati yang telah laduni telah mampu menangkap sinyal-sinyal ilahi dimanapun ia berada. Namun ada satu hal yang selalu dipegang oleh para pemilik ilmu laduni, kerahasiaan. Mereka tidak mudah berbicara karena tahu bahwa tidak semua lidah bisa mengerti bahasa hati. Mereka tidak mudah menunjuk-nunjuk karena tahu bahwa setiap jiwa punya jalannya sendiri. Mereka tidak merasa lebih tahu karena tahu bahwa pengetahuan mereka hanyalah setetes dari samudra ilmu Allah. Maka rendah hati menjadi tanda utama dari pemilik ilmu laduni. Semakin ia tahu, semakin ia merasa tidak tahu. Dan dari situlah ilmu itu terus mengalir. Rahasia dibalik tanpa guru zahir. Banyak yang bertanya, bagaimana mungkin seseorang bisa memiliki ilmu yang dalam tanpa pernah duduk di majelis guru? Bagaimana seseorang mampu berbicara tentang hakikat, sementara tak satu pun kitab pernah ia pelajari secara formal? Disinilah letak keanehan yang membuat banyak orang terjebak pada prasangka. Mereka lupa bahwa Allah adalah pemilik segala ilmu, dan jika dia berkehendak, maka ilmu bisa ditanamkan langsung ke dalam hati siapapun yang dia pilih, tanpa perantara seorang pun. Guru zahir memang penting, tapi bukan satu-satunya pintu untuk memahami kebenaran. Kadang Allah mengajarkan langsung, karena ada sesuatu yang tak bisa disampaikan lewat kata-kata manusia. Ilmu laduni bukan berarti menolak guru, tapi ia terjadi ketika Allah sendiri menjadi guru. Bukan karena sombong tak ingin belajar dari sesama, tapi karena jalan hidup yang dilaluinya membentuk keadaan yang berbeda. Kadang seseorang diasingkan dari para guru, bukan karena ia tidak layak belajar, tetapi karena ia sedang dibentuk oleh Tuhan secara langsung. Di saat banyak orang sibuk mencari guru luar, ia justru dipaksa menghadap ke dalam. Bukan untuk menutup diri, tapi agar ia mengenal suaranya yang halus di kedalaman jiwanya. Jalan ini memang tidak umum dan seringkali membingungkan, karena seseorang yang diproses tanpa guru zahir akan banyak mengalami keraguan dalam dirinya sendiri.
ia akan diuji